kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam acara deklarasi pasangan calon BEM Hima IPS 2021 atau 2022. Terima kasih kepada Akang Teteh yang telah hadir. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum beranjak Sebentar ya, nampaknya ada kesalahan teknis. Ditunggu dulu sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf kepada Kang Teteh, tadi salah pencet. Baik, kita lanjut saja. Sebelum saya memulai acara pada malam hari ini dan beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua perkenalan diri dari masing-masing paslon yang terdiri atas 3 poin yang nanti akan disampaikan dari masing-masing paslon. Poin pertama yaitu perkenalan identitas paslon. Kedua yaitu pemaparan visi misi dari masing-masing paslon dan proker. Dan yang ketiga yaitu deklarasi dari masing-masing calon. Acara yang selanjutnya yaitu closing statement nanti yang akan disampaikan oleh masing-masing calon. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Akang Teteh sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Acara yang dinantikan yaitu perkenalan diri dari masing-masing pasangan calon. Dimohon untuk para pasangan calon untuk mempersiapkan diri karena waktu yang diberikan untuk masing-masing paslon memperkenalkan dirinya yaitu sebanyak 20 menit. Sebanyak 20 menit. Kepada paslon 1 untuk dimohon untuk mempersiapkan diri. Paslon 1, silakan untuk mengaktifkan audio dan videonya. Ya, baik, Kak. Bisa menjawab suara saya, paslon 1? Bisa. Baik, kepada timekeeper, dipersilakan. Timekeeper, apa sudah siap waktunya? Sudah siap, Teh. Kepada paslon 1 dimohon untuk mempersiapkan diri dan kepada timekeeper dimohon untuk bersiap karena waktu yang diberikan sebanyak 20 menit mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan kepada paslon 1 waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Syafira. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, terutama KPU yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Sebelumnya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kami dari Paslon 1 ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar Darmawan, dari 1904302, merupakan mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2019. Nah, angkatan semuanya, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya memiliki partner dan teman
yang akan menemani saya, yaitu ada Kang Indra. Untuk itu Kang Indra boleh untuk memperkenalkan terlebih dahulu, Kang. Baik, terima kasih Kang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Kusuma dengan NIM 1906-192 dari angkatan 2019. Silakan Kang Rijal dilanjut. Baik, terima kasih kepada Kang Indra. Dan mungkin teman-teman, alhamdulillah semuanya, itulah perkenalan dari kami tentang identitas kami, yang ada saya sendiri sebagai Rijal, Ahmad Darmawan, dan Kang Indra. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi kami yang akan kami jelaskan. Nah, di sini mungkin Teh Syafira izin bertanya apakah ada share screen atau sebagainya, Teh? Ada, Kang. Apa PPT-nya sudah diberikan kepada tim panitia? Sudah. Sudah, Teh. Oh, sudah ya. Silakan untuk operator ditampilkan PPT dari paslon 1. Baik, akan Teteh Dia semuanya. lanjut saja. Ya, mungkin sebagai kita lebih kenal lagi, mungkin di sini kami pun memiliki pantun sebelum kita mulai sambil menunggu share screen. Pantunnya yaitu petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah sekitar. Terima kasih yang sudah hadir. Let's have fun together. Mari tepuk tangan online bagi kita semua. Baik, terima kasih. Nah, di sini akan Teteh semuanya. Di sini kami yang tadi sudah jelaskan akan melakukan penjelasan tentang visi misi kami yang akan kami buat. Nah, langsung saja mungkin tanpa berlama-lama. Di sini kami memiliki visi, ada satu poin, yaitu mewujudkan BEM Hima PIPS yang relatif. Nah, akan kita semuanya yang relatif itu memiliki poin atau butirnya tersendiri. Apa saja sih? Nah, relatif sendiri yaitu ada relevan, adaptif, dan serta responsif. Yang dimana relevan ini adalah seadanya saling berkaitan, lalu adanya adaptif, yaitu menyesuaikan dengan keadaan, lalu ada responsif, yaitu tanggap dalam menanggapi isu. Nah, dalam visi kami ini memiliki butiran tadi yang dituangkan atau di-outputkan di dalam misi. Di sini kami memiliki 5 butir misi kami yang kami buat. Apa saja? Mari kita langsung jelaskan. Yang pertama adalah mewujudkan sinergitas dengan organisasi, dengan ormawa lainnya. Nah, bagaimana sih kita mewujudkan sinergitas organisasi dengan ormawa lainnya? Sebagaimana ketahui, dengan adanya sinergitas atau adanya saling berkaitan atau adanya kerjasama, akan adanya kolaborasi. Yang dimana kita ingin adanya saling membantu, dan sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan, akan adanya kegiatan yang efektif dan juga efisien. Dan juga kami pun ingin adanya silaturahmi dengan ormawa lainnya sehingga menjadikan ukhuwah yang baik. Lalu selanjutnya yang kedua adalah relevan dalam kebutuhan pendidikan. Nah, relevan dalam kebutuhan pendidikan ini seperti apa? Nah, kami khususkan kepada sekarang itu serba daring atau serba online. Yang dimana hal ini menjadikan problematika bagi setiap warga ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas. Dan hal ini kami ingin adanya relevan atau saling keterkaitan dengan teknologi. Jadi adanya keterkaitan atau selaras antara teknologi dan juga pendidikan. Yang dimana kan kita sekarang sedang belajar online serba daring. Dimana kita kan presentasi serba online, lalu membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Apalagi kan kita sebagai posisi di mana calon pendidik. Nah, dengan hal ini kami ingin menjadikan kesetaraan antara pendidikan dan juga teknologi. Yang dimana kita pun akan melakukan pelatihan-pelatihan dan juga mana tips and triknya tentang bagaimana sih cara untuk berkomunikasi, lalu bagaimana cara untuk public speaking di depan kamera. Karena sebagaimana kita ketahui, berbeda dengan halnya berbicara secara langsung, secara luring atau offline, dengan berbicara secara online. Itu berbeda. Nah, lalu selanjutnya, kami pun ingin, karena kita sebagai calon pendidik, bagaimana sih kita melakukan media pembelajaran yang baik, bagaimana kita mencarinya yang efektif dan juga efisien. Yang dimana dalam poin kedua ini, ada sangkut pautnya dengan poin ketiga, yaitu
pengembangan sumber daya organisasi melalui digitalisasi, yaitu Empowering BEM Hima IPS. Nah, sebagaimana tadi sudah jelaskan, bagaimana cara publish yang baik di depan kamera, terus cari mode pembelajaran, kami juga ingin melakukan sebagai BEM Hima ini sebagai wadah untuk bagi warga pendidikan IPS untuk meluapkan soft skill-nya di dalam BEM Hima IPS ini sendiri. Lalu, kami pun juga ingin bagaimana, selain itu ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara membuat aplikasi, lalu website, dan lain sebagainya, untuk menunjang ke depannya sebagai kita calon pendidik. Nah, mungkin 3 visi misi yang tadi saya jelaskan, dan ada 2 misi lagi yang akan dijelaskan oleh Kang Indra. Untuk itu, kepada Kang Indra, saya silakan. Terima kasih Kang Rijal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Misi yang keempat yaitu mengedepankan semangat kebangsaan dengan merespon isu-isu yang terjadi. Ini berhubungan dengan visi responsif, yang mana kita sebagai mahasiswa harus dapat menjadi sebagai pengontrol sosial, yang mana ketika ada kejadian atau isu yang sedang terjadi dan kejadian atau isu tersebut tidak sesuai dengan cita-cita bangsa serta nilai luhur, maka kita harus dapat tanggap merespon isu-isu tersebut, yang mana mahasiswa sendiri sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Lalu untuk misi yang kelima adalah mewujudkan BEM Hima Pendidikan IPS yang berdaya saing nasional. Kami ingin warga pendidikan IPS dikenal secara luas dan menyeluruh. Seperti contohnya dari PKM. Seperti yang kita tahu bahwa PKM pendidikan IPS itu sangat tinggi, banyak yang lolos. Nah, maka dari itu harus dimaksimalkan lagi dengan adanya kelas-kelas pelatihan karya tulis ilmiah misalnya. Namun tentunya bukan hanya dari penulisan saja, kita juga ingin adanya lomba-lomba digital, seperti contohnya kemarin sudah ada perlombaan Mobile Legends, yang jika disiapkan secara matang mungkin nanti bisa secara luas lagi cakupannya. Namun selain ingin adanya lomba-lomba, juga kami pun ingin mengirimkan warga pendidikan IPS terbaik untuk dapat mengikuti lomba-lomba. Jadi kami ingin BEM Hima Pendidikan IPS sebagai wadah bagi warga pendidikan IPS untuk dapat berkembang, yang mana berkembangnya sendiri sampai nasional begitu. Nah, itu tadi adalah 5 misi dari kami pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah program unggulan. Yang pertama, program unggulan ini kami memiliki tiga program unggulan. Yang pertama adalah PIPS Startup. Ini berhubungan dengan misi nomor 2 dan 3. Jadi kami membuat sebuah inovasi bagi BEM untuk menjadi wadah bagi warga pendidikan IPS untuk dapat selaras dalam pendidikan dan juga teknologi. Dalam hal ini mengadakan kelas-kelas pelatihan seperti cara editing yang baik dan benar dalam membuat video maupun foto sebagai media pembelajaran. Juga cara memilih metode pembelajaran yang baik dan menarik, dan juga pelatihan bagaimana membuat web dan juga aplikasi, sehingga bisa menunjang sebagai bekal ketika nantinya sebagai pendidik. Namun meskipun ketika nantinya tidak menjadi pendidik pun, hal-hal ini tentunya tetap penting, karena seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini, hal-hal tersebut sangat diperlukan. Lalu program unggulan yang kedua adalah PIPS berbahasa. Kami ingin warga pendidikan IPS cakap dalam berbahasa Inggris, karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional sebagai penghubung bagi masyarakat internasional. Jadi kami ingin adanya kelas bahasa yang mana dilatih soft skill bahasa Inggris, bagaimana mengobrolnya, bagaimana cara pengucapannya, dan lain-lain, sehingga cakap dalam berbahasa Inggris. Jadi kami ingin membekali warga pendidikan IPS untuk bisa berbahasa Inggris. Itu tadi adalah 2 dari 3 program unggulan dari kami. Satu lagi akan dijelaskan oleh Kang Rijal. Mangga, Kang Rijal. Ya, baik. Kang Indra, terima kasih. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi merupakan program unggulan kami yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada PIPS Startup,
lalu ada PPS berbahasa. Nah, ada satu lagi program unggulan yang kami memang tonjolkan, tidak kalah menarik dengan dua program tersebut, yaitu adalah PIPS Leadership Digital. Nah, seperti apa PIPS Leadership Digital itu? Nah, seperti yang kita ketahui, yang tadi sudah dijelaskan dari visi misi yang memang ditertuangkan bahwa sekarang ini sedang nampak zaman COVID-19, yang dimana setiap kegiatan-kegiatan itu serba online. Nah, kami pun ingin di sini adanya leadership digital, yaitu untuk menumpang soft skill di dalam diri warga pendidikan IPS untuk bagaimana sih memanage waktu yang baik, lalu bagaimana untuk mengatur kegiatan-kegiatan, karena pada akhirnya memang berbeda, dan kami pun ingin tidak adanya culture shock antara nanti kegiatan memang dulunya secara offline, lalu sekarang menjadi online. Nah, kami tidak ingin seperti itu, dan kami memiliki program tersebut untuk memang menjadikan wadah bagi warga pendidikan IPS untuk bisa menanamkan jiwa leadership-nya di dalam BEM 5 PIPS itu sendiri. Nah, dalam hal ini mungkin seperti itu tentang visi misi, lalu program unggulan yang kami memang tonjolkan, dan hal ini juga memang hal ini akan membuat kami akan deklarasikan, yaitu dengan dilihat dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki. Dan ini kami dari pasangan nomor urut 1 mengajak seluruh teman-teman mahasiswa mahasiswa pendidikan IPS untuk serta ikut andil dalam pemilu ini demi BEM 5 PPS yang relatif. Maka dengan ini kami, Rijal dan Indra, atau memiliki nama singkatannya yaitu Rindra, untuk mengajak akang-teteh semuanya untuk bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Mungkin seperti itu. Terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator Teh Syafira. Terima kasih. Untuk terima kasih kepada paslon 1. Apa paslon 1 sudah cukup? Ya, Teh. Sudah cukup, Teh. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk paslon 1. Sudah cukup, Teh. Mungkin. Cukup? Ya. Baik, jika memang sudah cukup pemaparan dari paslon 1, selanjutnya yaitu ada pemaparan perkenalan diri dari paslon nomor urut 2. Sama, waktu yang diberikan juga sebanyak 20 menit. Oke, baik. Untuk timekeeper, apa waktunya sudah siap? Kang Sani? Siap, sudah siap? Sudah siap. Oke, baik. Paslon nomor urut 2, apa terdengar suara saya? Sudah mempersiapkan diri? Sudah, Teh. Baik, untuk paslon urut 2, silakan waktunya 20 menit, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Akang, Teteh, dan teman-teman IPS dari berbagai angkatan. Selamat malam, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan deklarasi ini. Kepada KPU selaku penyelenggara, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tetap berjalan dengan lancar di akhir kegiatan nanti. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Satria Pratama dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2019, asal dari Cianjur. Saya didampingi oleh wakil saya yang luar biasa. Maka dari itu saya mempersilahkan kepada wakil saya. Mohon maaf, Kang, suaranya terputus-putus atau hanya di suara saya saja? Oh, apakah jelas nggak sekarang? Sudah cukup jelas. Silakan, Kang, dimulai lagi. Oh, boleh. Dari awal lagi, Teh? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang, Teteh, dan teman-teman semuanya dari berbagai angkatan jurusan Pendidikan IPS. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan deklarasi pada hari ini. Pun kepada KPU selaku penyelenggara, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini tetap
berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aditya Satria Pratama dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2019. Di sini saya didampingi oleh wakil saya yang luar biasa. Maka dari itu saya mempersilahkan kepada wakil saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada moderator serta timekeeper dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara deklarasi pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nova Nafisa Zulfa, NIM saya 2001234. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2020 dari Pendidikan IPS. Di sini saya mendampingi Kang Adit untuk menjadi wakilnya, yakni sebagai calon wakil Ketua BEM Hima PIPS. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kang Adit. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan. Yang pertama, pemaparan mengenai visi misi. Visi yang kami bawa yaitu mewujudkan BEM Hima PIPS sebagai organisasi yang adaptif dan inovatif. Nah, adaptif di sini kami memaknai bahwa BEM Hima PIPS harus dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan. Di era saat ini, yang dimana perubahan berlangsung begitu cepat, baik itu secara sosial, baik itu perubahan teknologi ataupun pengetahuan. Dan BEM Hima PIPS harus dapat merespon perubahan tersebut, harus dapat dengan cepat serta dengan fleksibel, agar organisasi ini tetap survive dan mengikuti perkembangan ataupun perubahan yang ada nanti. Untuk poin inovatif akan dijelaskan oleh wakil saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu inovatif. Arti dari kata inovatif sendiri, yakni sebuah cara berpikir untuk mendapatkan solusi yang baru dan kreatif. BEM Hima PIPS sendiri harus mampu berinovasi, yakni menciptakan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Selain itu, BEM Hima PIPS pun harus dapat berinovasi dalam artian mengkolaborasikan antara pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dengan adanya kolaborasi antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, akan dihasilkan inovasi yang paripurna yang akan menjadi cikal bakal BEM Hima PIPS ke depannya lebih baik. Selanjutnya, yakni untuk menjadi pribadi atau organisator yang inovatif, sebuah organisasi harus membuka dirinya terhadap hal-hal yang baru, seperti menciptakan ide-ide aplikatif dan tindakan-tindakan yang mendatangkan hasil. Dengan adanya dua hal tersebut, nantinya suatu organisasi akan dapat merespon zaman dan akan dapat berinovasi sebaik mungkin dan sampailah kepada titik inovatif. Mungkin sekian. Selanjutnya, yang misi akan disampaikan oleh Kang Adit. Dipersilahkan. Mohon maaf, ini Kang Adit suaranya belum Mohon ada. maaf, Kang, suaranya nggak keluar, Kang. Sekarang terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Kang. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Misi yang akan saya bawa yaitu ada 5 poin. Yang pertama, PIPS kolaboratif. Yang kedua, PIPS intelektual. Yang ketiga, PIPS kreatif. Yang keempat, PIPS profesional. Dan yang kelima, PIPS produktif. Saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu PIPS kolaboratif. Pada dasarnya, kolaborasi itu adalah suatu kerja bagaimana cara kita mengkombinasikan sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi bekerja secara optimal, bekerja secara tujuan yang sudah mereka sepakati. Saya berharap PIPS kolaboratif ini menciptakan iklim kolaboratif pada kinerja BEM PIPS. Saya berharap bahwa nantinya seluruh sumber daya manusia BEM Hima PIPS dapat bekerja secara proaktif, baik itu secara kegiatan ataupun pada saat proses dalam keberlangsungannya program kerja. Tidak ada sumber daya manusia BEM Hima PIPS yang hanya wait and see atau hanya melihat hasil. Dan saya berharap dengan
PIPS kolaboratif ataupun menciptakan iklim kerja kolaboratif, saya berharap sumber daya manusia BEM IPS harus dapat terlibat secara proaktif, baik itu di internal, baik itu di organisasi kemahasiswaan yang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, ada PIPS intelektual. PIPS intelektual ini adalah kemampuan sumber daya manusia BEM Hima PIPS dalam bertindak harus didasari ilmu pengetahuan. Seperti ini, sumber daya manusia BEM Hima PIPS harus dapat mentransformasikan bahan mentah menjadi sesuatu yang bernilai. Setiap langkah yang diambil harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, agar nantinya terciptalah suatu mahasiswa yang memang dicita-citakan, yaitu mahasiswa yang ilmiah, mahasiswa yang berdasarkan analisis, kajian, seperti yang kita lakukan. Maka dari itu, saya mengusung PIPS intelektual. Saya ingin sumber daya manusia di BEM PIPS bertindak didasari dengan ilmu pengetahuan dan menjadikan atau mentransformasikan bahan mentah menjadi suatu hasil yang bernilai, baik itu suatu karya ataupun ide. Yang ketiga, ada PIPS kreatif. BEM PIPS harus dapat menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, PIPS kreatif ini kita sumber daya manusia di BEM PIPS harus dapat menggali ide-ide baru ataupun mengkombinasikan ide lama dengan ide baru dan menjadi suatu hal yang kreatif. Kita tahu kondisi saat ini yaitu pandemi. Namun ini bukan menjadi suatu masalah ketika kita berkreatif, baik itu cara bertindak ataupun cara berpikir. Apapun kondisinya, kita harus dapat memandang bahwa itu adalah suatu peluang untuk kita berkreativitas. Karena pada dasarnya tidak ada yang menghalangi sifat manusia untuk berkreatif. Maka dari itu, saya ingin sumber daya manusia di BEM PIPS itu harus dapat berkreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh wakil saya, yaitu Nova. Baik, selanjutnya yakni PIPS profesional. Kami berkeinginan agar setiap sumber daya manusia di BEM Hima PIPS haruslah dapat mengenal rumahnya sendiri, dalam artian mengenal kondisi fondasi rumahnya, mengenal dasar dari terbentuknya rumah tersebut. Dalam artian di sini adalah fondasi pembangunnya, yakni produk hukum yang telah dibuat oleh BEM Hima PIPS seperti ADART, GBPK, dan lain hal sebagainya. Dalam PIPS profesional ini, kami berharap agar seluruh staf BEM Hima PIPS dapat memahami ADART, GBPK, dan produk hukum lainnya, serta mengaplikasikan GBPK, ADART, dan lain sebagainya tersebut untuk dapat pada akhirnya mendasari setiap kegiatan atau setiap apa yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya, kaderisasi menjadi kunci utama terlahirnya individu-individu yang profesional yang dapat menjadi cikal bakal adanya PIPS berkemajuan di kemudian hari. Selanjutnya, yakni PIPS produktif, sumber daya manusia di BEM Hima PIPS harus dapat terpadu, yakni harus dapat mengkombinasikan antara keterampilan, teknologi, dan intelektual, yang akhirnya akan menghasilkan suatu karya dan suatu program yang bisa dicanangkan dalam kegiatan BEM Hima PIPS seperti itu. Selanjutnya, dalam PIPS produktif ini adalah suatu penggabungan dari misi-misi sebelumnya. Apabila tadi ada PIPS kolaboratif, PIPS intelektual, PIPS kreatif, dan PIPS profesional, di PIPS produktif ini bagaimana keempat hal tersebut dapat bersinergi dan dapat dilakukan dengan produktif agar akhirnya terciptalah PIPS yang optimal dalam mengemban kegiatannya, yang selanjutnya akan mengantarkan PIPS ke depan pintu gerbang berkemajuan. Selanjutnya adalah penyampaian program kerja. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menyampaikan program unggulan yang telah kami konsepkan dari paslon nomor urut 2. Yang pertama adalah digitalisasi PIPS. Dalam hal ini, kami akan mencanangkan adanya website SIP IPS atau website Sistem Informasi Pendidikan IPS yang nantinya akan diajukan kepada seluruh mahasiswa
Pendidikan IPS, dan website ini akan berisikan beberapa poin, diantaranya yang pertama informasi advokasi, yang kedua informasi program kerja BEM Hima PIPS, yang kedua transparansi keuangan, yang ketiga dokumentasi kegiatan, yang keempat adanya artikel keilmuan BEM Hima PIPS. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah informasi advokasi. Dalam informasi advokasi ini akan dimuat beberapa informasi advokasi yang telah dipublikasikan oleh BEM Rema UPI yang nantinya akan diadopsi oleh kami, oleh BEM Hima PIPS, yang selanjutnya akan di-share atau dibagikan kepada masyarakat Hima PIPS yang nantinya memang membutuhkan seperti itu. Informasi advokasi ini dikelola oleh bidang sosial dan politik, dan beberapa contoh dari informasi advokasi ini seperti bantuan UKT dan beberapa rangkaian pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru di awal perkuliahan. Selanjutnya adalah informasi program kerja BEM Hima PIPS, yakni adanya publikasi kegiatan-kegiatan yang telah BEM Hima PIPS lakukan. Jadi informasi-informasi terkait timeline kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu dicatatkan gitu dalam website SIP IPS ini. Selanjutnya adalah transparansi keuangan. Ada dua hal yang termuat dalam transparansi keuangan ini. Yang pertama, adanya rancangan kebutuhan dana suatu acara. Yang kedua, realisasi dana tersebut terpakainya berapa. Jadi selain adanya transparansi rancangan, adanya juga realisasi dana suatu kegiatan, terpakainya berapa, seperti itu. Yang terakhir, maksud saya yang selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Ini pun sama, merupakan publikasi dari hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BEM Hima PIPS yang nanti berbentuk video atau foto yang dimuat dalam website ini. Yang terakhir adalah artikel keilmuan BEM Hima PIPS. Menjadi mahasiswa harus memiliki keilmuan dan keilmiahan dalam setiap tindak tanduk dan kegiatannya. Oleh karena itu, kami menghadirkan adanya artikel keilmuan BEM Hima PIPS sebagai solusi adanya tersebut gitu. Dan teknisnya bagi artikel keilmuan ini adalah setiap kegiatan yang telah berlangsung haruslah membuat atau merekap laporan hasil kegiatannya berupa artikel keilmuan. Contohnya seperti rangkaian acara kaderisasi. Setelah beres rangkaian acara kaderisasi tersebut, dibuatlah suatu artikel keilmuan yang nantinya akan diserahkan kepada ketua umum sebagai bentuk dari telah berlangsungnya acara tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya, yang kedua ada Festival Sosial Budaya. Dilaksanakan pada saat Disnatalis Pendidikan IPS. Festival Sosial Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan mahasiswa pendidikan IPS terhadap kebudayaan Indonesia. Teknisnya adalah setiap angkatan nanti mengirimkan delegasinya atau perwakilannya kepada kami, yang nantinya setiap angkatan atau delegasi tersebut akan menampilkan satu persembahan berupa kebudayaan Indonesia, memilih satu kebudayaan Indonesia. Dan pada pelaksanaannya, baik dilaksanakan secara offline atau online, harus sama-sama memiliki euforia yang sama dan harus sama-sama memiliki esensi yang sama. Tidak ada perbedaan gitu antara euforia saat online atau saat offline. Jadi harus sama-sama meriah seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Adit. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Nova. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program unggulan ketiga, yaitu kelas ilmu umum atau yang kami singkat bernama SNOW, Class of Knowledge. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum mahasiswa pendidikan IPS. Adapun dalam program kelas ilmu umum ini dibagi menjadi 3 kelas yang masing-masing bertemakan. Yang pertama kelas filsafat ilmu, yang kedua kelas sejarah pergerakan mahasiswa dunia, yang ketiga kelas bahasa Inggris. Nah, apa yang mendasari saya membagi 3 kelas ini? Kita harus tahu bahwa untuk bersaing di pasar ASEAN, Kang Tete dan teman-teman bisa searching di Google bahwa ada 4 hal yang kita butuhkan, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua critical thinking, yang ketiga kolaboratif, yang keempat adalah kreativitas. Dan saya mendasari kelas filsafat ini bertujuan untuk mewujudkan ataupun menumbuhkan sifat berpikir daya kritis daripada mahasiswa pendidikan IPS yang mengikuti kelas filsafat ilmu. Kelas sejarah pergerakan mahasiswa dunia, saya berangkat dari pada identitas kita sebagai mahasiswa, yang dimana ini sudah kewajiban kita untuk mengetahui dan memahami serta menjadikan itu suatu hal yang menjadikan semangat
bagaimana sejarah-sejarah pergerakan mahasiswa yang ada di dunia. Sehingga nantinya pergerakan-pergerakan nanti mahasiswa ketika memang ada kekeliruan, salah satunya dalam kebijakan pemerintah, yang dimana tradisi mahasiswa untuk memperjuangkan hak rakyat, kita sudah tahu, kita sudah paham sejarah pergerakan. Selanjutnya ada kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris ini saya bertujuan untuk meningkatkan komunikasi berbahasa dari mahasiswa pendidikan IPS, yang dimana tidak dapat dipungkiri bahwa kelas bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Dan apabila ingin bersaing secara internasional, tentunya sumber daya manusia harus paham, harus memahami bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya, program unggulan nomor 4 ada majalah keilmuan PIPS atau sosial. Di sini di pendidikan IPS, di mana saya ingin menunjukkan bahwa mahasiswa yang berilmiah, mahasiswa yang dapat mengkaji ataupun menganalisis suatu hal. Dan disinilah wadahnya, majalah keilmuan. Rencana saya, volume pertamanya adalah bertemakan tentang pendidikan saat ini dengan pendidikan masa depan, serta dengan judul Present and Future, Present versus Future. Inilah yang menjadi hal yang baru di BEM Hima IPS pun di pendidikan IPS mengenai majalah keilmuan ini, dan tujuan saya ingin meningkatkan dunia jurnalistik di jurusan pendidikan IPS. Selanjutnya, nomor 5 ada Social Career Day. Nah, Social Career Day ini adalah suatu kegiatan dikemas secara seminar talk show, yang dimana nantinya akan dihadiri oleh para alumni dari pendidikan IPS pun menyertakan pihak prodi ataupun dosen. Kegiatan ini adalah untuk membuka cakrawala mahasiswa pendidikan IPS mengenai keprofesian, yang dimana saya temui teman-teman saya pada saat kita awal perkuliahan hanya membayangkan bahwa pendidikan IPS ini kita prospek nantinya jadi guru. Dan saya ingin membuka cakrawala dari mahasiswa pendidikan IPS bahwa tidak hanya saja guru yang nantinya akan menjadi profesi kita ataupun jenjang karir kita ke depannya. Ada profesi-profesi yang lain yang bisa kita tekuni. Maka dari itu, saya mewadahi hal tersebut, saya mengundang para alumni dari berbagai bidang, dari berbagai profesi, untuk memberikan pengalamannya, untuk memberikan tips, serta bagaimana mereka bisa melalui jenjang karir mereka saat ini. Sekian dari kami mengenai visi dan misi serta program unggulan. Saya lanjutkan kepada deklarasi. Mengenai deklarasi. Pada hari ini, kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan IPS sebentar lagi akan melaksanakan pemilu mahasiswa pendidikan IPS, yang dimana akan menentukan calon ketua dan wakil ketua BEM Hima IPS periode 2021-2022. Mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan, yakni merupakan insan intelektual yang memiliki tugas untuk membuat perubahan dalam aspek yang lebih baik. Maka dari itu, kami mendeklarasikan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM Hima IPS periode 2021-2022 untuk sebagai implementasi kami dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Di sini kami berdiri sebagai pasangan nomor 2. Visi, misi, dan program yang telah kami gagaskan tentu direlevankan dengan visi misi himpunan saat ini. Berawal dari panggilan hati, melihat kondisi himpunan saat ini yang kami rasa perlu perbaikan, maka di sini kami mempunyai maksud untuk membawa BEM lebih baik dan menggerakkan mahasiswa agar melek berorganisasi. Mengingat berorganisasi itu perlu, karena ketika kita akan terjun ke masyarakat, kita sebagai agent of change mau tidak mau harus nantinya terjun ke masyarakat, dan ketika terjun kita harus memiliki pengalaman berorganisasi. Maka dari itu, kami memohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat pendidikan IPS agar apapun hasilnya nanti agar yang terbaik bagi BEM Hima IPS. Sekian dari kami, bergerak bersama Adit dan Nova demi BEM IPS yang berkemajuan.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para paslon, kepada kedua paslon yang telah memperkenalkan dirinya dan mendeklarasikan masing-masing paslon. Semoga nih nanti teman-teman bisa memilih yang terbaik ya untuk kedepannya BEM Hima PIPS yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu acara terakhir, yaitu penyampaian closing statement dari masing-masing paslon yang akan diberikan waktu sebanyak 5 menit. Silakan kepada paslon 1 untuk menyampaikan closing statement-nya berupa harapan yang ingin dicapai nantinya demi kemajuan BEM Hima PIPS. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mempersiapkan diri, waktunya 5 menit. Terima kasih, Teh Syafira. Mungkin closing statement dari kami, dari paslon nomor 1, singkat saja. Nah, di sini berbicara mengenai pembangunan, juga berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, dengan hadirnya kelengkapan tersebut tentu dapat menopang pembangunan serta kerja keras dan juga kesejahteraan untuk kita semua. Maka dengan hadirnya saya, Rijal dan Indra, menjadi harapan baru untuk pembangunan serta kemajuan BEM Hima PIPS ke depannya. Dengan gagasan relatif, kami mampu menciptakan daya dorong kualitas sumber daya manusia yang sesungguhnya. Dan juga lalu tidak lupa kami berharap dalam pemilu tahun ini dapat berjalan lancar, kondusif, serta terpilih sosok yang dapat memajukan. Itu dari saya, jalan-jalan bareng si Habir, mampir dulu ke toko sepatu. Terima kasih kepada yang sudah hadir, jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih banyak. Atur nuhun, Hansamida, syukron, dan arigato gozaimasu, gracias. sawadee-kap, namdokap, nangtalonakap. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya cukup menarik. Dan selanjutnya, yaitu pastinya juga ada closing statement yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktunya sama, 5 menit juga yang akan diberikan oleh panitia. Sebentar untuk Teh Maida. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar dengan lancar. Iya, kurang besar aja suaranya, Adik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement. Pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengakibatkan terbatasnya berbagai aktivitas kehidupan. Namun, terbatasnya aktivitas tersebut tidak akan menghalangi mahasiswa untuk terus berkarya. Konsep adaptif dan inovatif menjadi kunci jalan keluar yang harus sama-sama digaungkan dan direalisasikan di tengah keterbatasan yang kita alami saat ini. Maka dari itu, kami percaya bahwa BEM Hima PIPS mampu bertahan dan tetap menjadi muara yang menampung keresahan dan harapan bersama melalui diimplementasikannya 5 prinsip dasar, yaitu PIPS kolaboratif, PIPS intelektual, PIPS kreatif, PIPS produktif bersama kami. Gerak bersama